Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Ya, Ibu Ustazah. ya, mohon izin Ustadz karena ada tugas dari kampus dan memang kami harus mencari narasumber sekaligus dengan tokoh agama yang menanggapi permasalahan atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, dan qadarullah saya memang mengambil satu fenomena yang terjadi di sekitar kita ini tentang pinjol, ya. Di mana kita tahu bahwa masyarakat ini memang sudah tidak asing sudah dengan pinjaman online itu. Namun sebelumnya saya banyak bertanya nanti tentang hukum terkait dengan pinjol ini, saya izin, Pak Ustadz untuk kita mendengarkan, narasumber kita dulu, ya. Apa yang terjadi sebenarnya ketika seseorang sudah terjebak di dalam, urusan pinjol ini. Awal saya kenal pinjol itu pas pertama kali merantau itu di tahun sekitar 2017. Saat itu regulasi mengenai pinjaman online masih sangat minim. Jadi orang-orang yang kenal atau mempelajari keuangan akan sangat mudah sekali buat terprosok ke pinjaman online. Tahu itu pinjaman online kan banyak tanpa agunan yang mungkin biasanya orang-orang itu bingung atau nggak punya agunan, akhirnya lahirnya pinjaman online modal itu. Jadi ya seperti angin segar yang menolong gitu ya, dan ada benar-benar top. Awalnya nggak ada, awalnya ya ngalir aja ya, nggak ada tertekan sama sekali. Cuma tertekannya ya nanti itu selangnya memang agak lama dari kita pertama kali menggunakan pinjol. Mungkin bisa 2 tahunan itu baru merasakan efeknya ketika kita terus semakin tergulung ditagihkan pinjol. Sendiri tergulung di tagihan pinjol kurang lebih 2017 mulai menggunakan pinjaman online itu nggak sampai 2 tahun, malah 1,5 tahun itu, dan benar-benar yang top. Mungkin kan karena waktu itu pekerjaan saya di Jogja juga biasa-biasa aja ya, artinya penghasilannya ya standar gitu kan. Nah kemudian ya dari pinjol itu mungkin banyak banget Kak yang merasakan seperti saya yang awalnya pakai satu aplikasi nanti menggulung-gulung nggak terasa jadi semakin banyak. Itu biasanya teman-teman yang menggunakan satu aplikasi nominal 1 juta dan pencairan 3 juta itu 600 ribu. Ini udah potongan 400 ribu sendiri di awal. Kemudian pengembaliannya juga 1.200.000 sama bunganya. Iya, kalau kita lihat di penggalan tadi kan si narasumber ini kan kalau dari psikologi sudah jelas sudah itu dia merasa tertekan, bahkan mungkin dia nggak tenang hidupnya. Nah di part yang ini tadi yang saya post ini, si narasumber ini sendiri mengatakan bahwa di situ pinjamannya itu ternyata sekilas kita lihat dari sisi hukum, nanti yang boleh Pak Ustadz jelaskan dari sisi hukumnya bahwa dia tidak meminjam itu, misalnya sekarang dia pinjam 1 juta lalu dikembalikan 1 juta, itu tidak seperti itu, karena ternyata faktanya di situ pinjaman online itu ada bunga di situ. Bagaimana hukum pinjol itu menurut fikih muamalahnya, ya? Apa sama dengan riba jahiliyah? Tafadhol Pak Ustadz. Oke Ustazah, terima kasih atas waktunya. Ya ini untuk menanggapi pertanyaan Ibu Ustazah ini, memang kita lihat secara bahasa dulu kan, pinjol itu kan pinjaman online. Iya. Nah, tidak bisa dipukul rata, di generalisasi satu hukum gitu. Oke. Karena namanya pinjaman kan. Iya, betul. Yang dilihat adalah syariah atau tidaknya. Maksudnya akad yang perlu diperjelas. Karena pinjaman online itu bisa juga nanti menjadi pinjaman online syariah. Kalau memang di situ nanti ada akadnya yang syariah.
gunakan akad-akad syariah seperti akadnya jelas gitu kan. Kemudian tidak ada bunga, tidak ada goror yang gitu kan. Betul. Nah, kemudian tidak ada denda yang menjadikan keuntungan ini ya keuntungan hanya diberikan kepada pemberi pinjaman gitu. Atau juga ya misalnya dia menggunakan akadnya seperti qardul hasan atau murabahah, ijaroh atau wakalah. Ini akad-akad syariah yang dipakai, maka nanti hukum pinjaman online-nya ya boleh gitu. Karena pinjaman syariah, pinjol online syariah, pinjol syariah. Baik, Masya Allah. Nah, cuma untuk video yang kita lihat sama-sama ini kan, dia menggunakan akad konvensional kayaknya, yaitu pinjol konvensional berbunga kelihatannya. Berbunga, iya. Hukumnya, kalau konvensional bagaimana? Maka kembali ke kaidah fikih, ada juga yang mengatakan hadis, yaitu kullu qardin jaronatan fahuwa riba. Nah, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan yang disyaratkan itu, maka ini termasuk riba. Riba ya, Masya Allah. Gitu. Dia pinjam 1 juta, maka nanti kembali 100, maka ini jadi riba. Maka ini tidak boleh. Baik. Kalau ada akadnya yang tidak sesuai dengan syariah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berarti tadi untuk pertanyaannya kan apakah sama dengan riba jahiliyah ya? Ya, apa sama apa tidak ini gitu. Perlu dibahas juga. Memang ada kesamaannya, ada juga perbedaannya. Baik. Kalau kesamaannya ya sama-sama ada tambahan atas pokok utang gitu. Oke. Nah, ini yang disebut dengan riba nanti itu. Nah, ini sama-sama dengan ya sama riba jahiliyah gitu. Ada lebihnya, sama-sama ada lebih. Gitu. Oke. Cuma berbedanya kalau riba jahiliyah itu dia immaan takliyah wa immaan turbiyah disebutkan di kitab. Jadi riba jahiliyah itu kelebihannya tidak disebutkan di akad. Misal gini, saya mau pinjam 1 juta. Iya. Nanti kalau tepat waktu dikembalikan ya 1 juta. Itu riba jahiliyah dulu gitu. Tapi kalau lewat waktunya, maka dia baru bertambah. Ada lebihnya gitu. Itu ada ketika lewat waktunya. Sedangkan sekarang pinjol yang konvensional itu dia dari awal sudah dijelaskan. Jadi sudah disebutkan di awal. Itu perbedaannya. Ternyata kita tidak bisa mengeneralisasi tentang pinjol itu sendiri, karena bisa saja ada pinjol syariah. Ya kan? Ya Pak Ustadz ya. Kalau pinjol syariah itu berarti yang harus terhindar dari goror-doror dan lain-lain tadi. Begitu Pak Ustadz. Ya. Berarti kalau ada goror-dorornya berarti nanti ya tidak bisa dikatakan lagi pinjol syariah. Berarti sudah konvensional yang sudah betul-betul dikatakan bahwa itu riba. Bahwa pinjol ada bunganya nih. 0,8 sekian persen misalnya. Nah berarti yang ingin saya ketahui itu adakah pembagian terkait dengan riba ini? Oh iya betul. Karena ada beberapa macam riba ya. Ya. Ada riba korat, ada riba nasiah gitu ya. Ya betul. Ya memang kita perlu ketahui kalau riba korat itu kan definisi singkatnya itu pinjaman yang mensyaratkan tambahan bagi pemberi pinjaman. Jadi dari awal akad sudah disyaratkan ada lebihnya gitu ya. Itu namanya riba korat ya. Ini contoh pinjam 1 juta nanti kembalikannya harus 1.100.000. Nah 100-nya itu kan lebihnya. Ya. Nah ini bisa termasuk sih itu kalau misalnya pinjam sekian, nanti setiap hari, setiap bulan ada lebihnya 0,8% ya per hari misalnya dibayarkan tadi ya. Lebihnya per hari 0,8%, maka itu ketika disyaratkan di awal akad masuk ke riba korat. Masuk dalam kategori riba korat tadi. Oke. Ya. Baik. Atau mungkin ya tidak disebutkan di awal di akad, maka nanti masuknya ke riba nasiah gitu. Nanti ketika jatuh tempo barulah kena denda 10% dari modal atau berapa persen, 0,8% dari modal gitu. Oke. Maka itu nanti masuk ke riba nasiah. Baik. Istilahnya. Baik.
Izin Pak Ustadz, berarti kalau kita lihat dari narasumber ini sudah terindikasi dari awal bahwa ini memang sudah ada akad di awal bahwa memang nanti terkena sekian persen ya, begitu ya Pak Ustadz ya? Oh iya. Nah, itu ya termasuk riba korat ya lari. Ya, berarti masuknya ke klasifikasi tadi riba court itu. Ya. Iya. Ya. Karena memang sudah dari awal dia sudah tahu dan memang sudah ada sekian persen bunganya gitu ya. Iya, pas. Baik. Betul. Biasanya kalau bunga seperti itu masuknya ke riba korat. Tapi kalau denda jatuh tempo dan sebagainya itu biasanya masuknya ke riba nasiah. Nasiah, oke. Begitu. Paham, baik. Sebenarnya begitu banyak mereka mengalami tekanan ya, baik itu dari sisi psikologis mereka gitu kan ya, bahwa mereka hidupnya nggak pernah tenang gitu kan, nggak pernah tenang itu karena dikejar oleh hutang tadi gitu kan ya. Dan termasuk juga ya salah satunya karena memang itu tugasnya debt collector ya. Artinya mereka dikejar terus ya oleh debt collector ini. Nah, ada semacam hal yang membuat mereka tuh pasti tidak tenang. Itu baru dari sisi apa ya, secara keduniaannya gitu loh, karena dikejar debt collector. Tapi mungkin mereka memang tidak paham terkait dengan hukum gitu. Nah, akhirnya mereka bisa ya udah dalam keadaan kepepet gitu ya, karena memang nggak ada yang diandalkan, ya udah mau nggak mau pinjol aja lah, hutang gini gitu gini. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, hukumnya kalau misalnya nih kondisinya darurat banget ya, kita darurat ini kan, misal buat biaya rumah sakit atau biaya apalah, yang penting intinya tuh darurat banget itu. Apakah ada keringanan Pak Ustadz? Artinya rusuh kita gitu loh untuk ya udah nggak apa-apa pinjol aja gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Pertanyaan menarik ini. Dilarikan ke darurat ya. Iya. Apakah boleh kalau darurat begitu ya? Ada yang menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang. Cuman perlu dilihat daruratnya itu bagaimana. Karena ada orang yang mengatakan darurat tapi sebenarnya tidak darurat kan gitu. Baik. Nah, maksudnya dasarnya darurat itu atau patokan disebut kriteria darurat seperti apa? Misalnya ini yang membuat yang sudah termasuk darurat, contoh aja ini. Misalnya ancaman nyawa terhadap jiwa, misalnya ini kalau nggak betul-betul pinjam online pinjol, maka bisa-bisa nyawanya hilang gitu karena saking kelaparannya atau gimana kan? Akhirnya dia pinjol. Atau mungkin karena ya sudah dicari alternatif yang halal tidak ada, maka disebut darurat. Atau mungkin juga ada keluarga yang ya tidak ada keluarga yang bisa membantu, tidak menghubungi keluarga sana sari, tidak ada solusi, ya bisa masuk darurat. Cari dana bantuan sosial juga misalnya ya, ternyata tidak ada. Kemudian fasilitas yang lain, misalnya keluarga sakit gitu kan, ini daruratnya harus diobati segera, tapi ternyata tidak ada fasilitas yang pembayarannya boleh ditunda gitu. Maka ya bisa termasuk darurat. Gitu. Intinya sudah mengkhawatirkan nyawa hilang atau terjadi masyakoh yang sangat berat sekali, maka itu bisa masuk kategori darurat. Maka memang boleh. Cuman bolehnya sebatas apa kan gitu. Nah, ada usul fikih yang mengatakan, ada usul fikih ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat itu diukur sesuai dengan kadar kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya 100.000 ya jangan pinjolnya sampai 1.000.000 gitu kan. Betul. Jadi memang betul-betul kebutuhannya yang ya sangat sedikit sebenarnya. Luar biasa. Tapi kenyataan ini kayaknya kalau saat ini kenyataannya lebih dari situ, lebih dari kadar darurat yang dibutuhkan, dan alasan darurat maka itu tidak boleh. Oh iya, baik. Jadi yang bisa saya pahami Pak Ustadz bahwa
Sebenarnya kalau misalnya kita bicara darurat gitu ya, karena memang ada kaidah di dalam fikih itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa ad-daruratu tubihul mahzurat itu artinya kita tetap diperbolehkan tetapi melihat bentuk daruratnya, bahwa di situ kalau daruratnya yang dimaksud adalah tingkatnya sudah tinggi berarti terkait dengan nyawa. Dan itu pun Ya, betul. setelah kita mencari dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Misalnya cari ke mencari tetangga, ke teman gitu kan, yang mau meminjamkan tulus ikhlas gitulah Pak Ustadz, mungkin maksudnya gitu ya. Nah, kalau betul. semua itu sudah tidak ada misalnya Pak Ustadz ya, udah nggak ada sama sekali, pokoknya udah sama sekali nggak ada. Mau tidak mau karena ini taruhannya adalah menyelamatkan nyawa gitu kan Pak Ustadz, maka dibolehkan dengan catatan sesuai kadar. Ada kaidah kedua tadi gitu ya Pak Ustadz. Ya, ya. Baik, Masya Betul. Allah, luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa Kalau ini. itu dari. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, baik Pak Ustadz, terakhir pertanyaan saya, ya, walaupun kita beberapa sudah sebenarnya dari awal kita sudah mendengar terkait dengan narasumber kita ini, kita sudah bisa pahami bahwa memang kalau kita bisa mencerna ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi itu memang berat. Orang yang pinjol itu psikologinya kena gitu ya, ya bahkan mungkin kalau sudah sampai parah psikologi itu ya secara fisiknya juga tuh pasti kena gitu ya. Tapi tentu hal ini adalah merupakan dampak kan dari pinjol itu sendiri Pak Ustadz. Terakhir Pak Ustadz, pertanyaan saya ya. Kita bicara tentang fikih, bicara tentang usul fikih dan lain-lain. Ada satu yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan kacamata maqasidnya atau tujuan syariahnya itu, Pak Ustadz. Pinjol bunga tinggi tentu kan merusak aspek ini. Semua lah ya, psikologi, apa semua lah ya pokoknya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ya, dari maqasid syariahnya itu pinjol bunga tinggi ini kan merusak aspek apa saja? Apakah dari hifzul malnya atau hifzul nasnya? Itu Pak Ustadz. Kalau dilihat dari tinjauan maqasid syariahnya ya, Ya, itu banyak sekali kenanya. Contoh ya di hifzul mal aja. Ternyata karena sejerat pinjol yang bunganya tinggi ya kena juga dia. Bisa-bisa hartanya habis gitu. ya, Kemudian terjebak lagi dengan jebakan hutang yang kedua ketiga untuk saling menutupi kan. Iya. Ceritanya narasumber tadi gitu. Nah itu ya bisa-bisa juga asetnya hilang kan, gitu. Bisa jadi terjebak dengan hutang kedua yang keduanya, bisa Iya. jadi juga dengan cara menjual aset yang ada untuk menutupi pinjol itu yang bunganya besar kan. Iya. Gitu. Jadi kena juga hifzul mal kena, kemudian hifzul nasl. Hifzul nafas dulu ya, menjaga jiwanya. Iya. Jiwanya juga kena tekanan Iya, utang secara itu. psikologinya itu ya Pak Ustadz ya kena juga. Ya, Iya. psikologi kena, Iya. kecemasan berat, takut Iya. lihat HP sendiri kan, cemas dia hidupnya. Bahkan mungkin bisa sampai ke konflik sosial, bisa tekanan hidup yang serius, akhirnya sudah enggak semangat melihat anak, enggak semangat melihat istri, ya enggak semangat ketemu dengan tetangga karena itu Iya. tekanan pinjol. Betul, betul. Nah, bisa juga karena di hifzun nasl, keturunan atau keluarganya kena, bahkan sampai ada yang menelantarkan nafkah keluarganya yang seharusnya dia wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya, karena ada pinjolnya akhirnya dia yang tak bisa menunaikan hak kewajibannya, tidak stabil ekonomi keluarga, itu jelas itu larinya ke situ. Iya, betul. Termasuk ya hifzul akal juga kena dia, menjaga akalnya kan, akalnya bisa ada yang sampai gila gara-gara anak pinjol, ada yang Betul. sampai bunuh diri kan, gila akalnya. Seperti itu memang ketika seseorang itu tidak sesuai dengan syariat, jalan hidupnya ya memang agak berat. Iya, betul. Nah, syariat ya ini untuk menjaga tadi itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi dari empat aspek ini kena semua, hifzul mal, hifzul nasl, kemudian hifzul nafas, termasuk juga hifzul akal. Akal. Iya, ya Allah. Sebagai penutup Pak Ustadz, mungkin ada
pesan untuk umat lah di luar sana ya, untuk tidak terjebak lah dalam pinjol ini, sedikit saja Pak Ustadz. Ya, sedikit saja memang perlu kita sadari, kebutuhan itu penting, keperluan juga penting, cuman yang perlu kita garis bawahi, apakah sudah sesuai syariat atau tidak dalam mengambil keputusan. Nah, ini termasuk juga ketika kita ingin pinjaman online, maka lihatlah syariatnya dulu, lihatlah akadnya dulu, apakah sudah sesuai syariat atau tidak. Itu saja. Baik. Karena termasuk hal yang sangat penting, muamalah yang lurus sesuai dengan syariat. Betul. Seperti itu, Ustaz. Sukses selalu, tugasnya semoga berjalan lancar. Amin. Amin ya Allah. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sekali lagi mohon maaf menyita waktunya ya, apalagi ini masih di waktu jam kantor ya. Dan itu saja untuk hari ini Pak Ustadz. Saya mohon izin sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.